Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Peru di pembelajaran online matematika peminatan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Dan kita berdoa bareng semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, pada pertemuan kali ini Peru akan menjelaskan tentang kurva fungsi trigonometri. Dalam hal ini kita tentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, kurva fungsi trigonometri ini adalah aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Nah, gimana langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah mencari turunan pertama. Kalau disimbolkan mencari f aksen x. Dan yang kedua, mencari titik stasioner, yaitu syarat titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Dan yang ketiga, mencari jenis stasioner. Kalau sudah dapat nilai x-nya nanti kita substitusikan ke fungsi fx sehingga menghasilkan nilai. Nah, langkah-langkahnya urut-urutannya seperti itu. Nah, kita langsung aplikasikan ke contoh ya. Lanjut. Untuk contoh yang pertama yaitu tentukan titik maksimum dari fx sama dengan cos 2x untuk batas 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, urut dari langkah pertama. Yang pertama adalah mencari turunan pertama. Kalau fx sama dengan cos 2x, turunan pertamanya adalah, kalian ingat, cos kalau diturunkan menghasilkan sin. Kemudian 2x. Cos kalau diturunkan min sin. Dan kemudian untuk yang 2x diturunkan lagi menghasilkan 2. Sehingga hasil akhirnya min 2 sin 2x. Lanjut langkah yang kedua, yaitu mencari stasioner. Langkahnya adalah tadi f aksen x sama dengan 0. Berarti min 2 sin 2x sama dengan 0. Nah, kalian ingat 0 dibagi min 2 hasilnya tetap 0 ya. Lanjut. Sehingga sin 2x sama dengan sin berapa yang hasilnya 0. Nah, ini saya ambil sin 0 derajat. Sehingga untuk mencari nilai x nya kalian ingat rumus persamaan trigonometri, yaitu ada 2x sama dengan 0 plus k kali 360 dan 2x sama dengan 180 min 0 plus k kali 360. Nah, hasilnya adalah x sama dengan 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, kok bisa dapat nilai ini dari mana? Yo, baru jelaskan. Untuk yang pertama, 2x sama dengan 0 plus k kali 360. Nah, berarti kalau semuanya dibagi 2, 0 plus k kali 180. Nah, kita ingat k-nya ibaratkan 0, berarti hasilnya 0. K sama dengan 1 menghasilkan 180 derajat. Ini dapat 0 dan 180 derajat. Nah, ini urutan Peru juga kalian catat ya. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, saya lanjutkan untuk yang kedua. 2x sama dengan 180 min 0 plus k kali 360. X sama dengan 90 plus k kali 180.
Dilihatkan K nya 0 menghasilkan 90, K sama dengan 1 menghasilkan 270, dan ini sudah TM. Kenapa kok TM? Karena batasnya di sini adalah 180, sehingga nilai X nya yang dipakai 90 derajat. Oke, lanjut langkah yang ketiga, yaitu untuk menentukan nilai. Kalau sudah dapat X nya, kita tentukan ke Fx untuk yang 0. F0 sama dengan cos 2 kali 0, ya tetap 0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. Jadi titiknya 0 derajat, 1. Itu yang kedua. 90 kali 2 180, cos 180 min 1. Min 1. Sehingga titiknya min 90, min 1. Dan yang ketiga 180 kalau kali 2 360, cos 360 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 180,1. Nah, maksimumnya di mana? Maksimumnya berarti yang positif, yang menghasilkan positif, yaitu 1. Nah, 0 dan 1 pasangannya, dan yang kedua 180,1. Jadi titik maksimumnya adalah 0,1 dan 180,1. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Saya lanjutkan contoh yang kedua. Masih sama. Tentukan titik minimum dari fx sama dengan sin dalam kurung x min 15 untuk batas 0 sampai 360. Yang pertama, turunan pertamanya adalah, ingat, sin turunan pertamanya adalah cos. X min 15 turunannya adalah 1, jadi tidak pengaruh, sehingga menghasilkan f aksen X sama dengan cos dalam kurung X min 15. Lanjut langkah yang kedua, yaitu titik stasioner, yaitu f aksen X sama dengan 0. Cos X min 15 sama dengan 0. Ingat, cos yang menghasilkan 0 adalah cos 90. Nah, diperoleh X min 15 sama dengan 90, dan yang satunya untuk yang cos X min 15 sama dengan min 90 plus K kali 360, sehingga X nya adalah 105 dan 285. Coba dari mana ini? Kita cek. X min 15 sama dengan 90 plus K kali 360. X sama dengan, nah, min 15 pindah ruas ya, berarti min plus 105. Nah, untuk K sama dengan 0, hasilnya 105. K sama dengan 1, hasilnya sudah 465. Ini sudah TM. Nah, jadi yang dipakai adalah 105 derajat. Nah, sekarang yang kedua, X min 15 sama dengan min 90 plus K kali 360. X sama dengan min 75 plus K kali 360. K sama dengan 0, min 75. Ini yang TM karena negatif. K sama dengan 1 menghasilkan 285. Nah, ini pas. Nah, ini silakan ditulis dulu. Saya lanjutkan ke langkah yang ketiga. Nah, dari hasil 105 dan 285 kita substitusikan ke fx, sehingga menghasilkan sin 105 dikurangi 15 sama saja sin 90 sama dengan 1, dan
sin 285 dikurangi 15 itu sin 270 sehingga menghasilkan negatif 1. Nah, pertanyaannya yang minimum berarti yang menghasilkan min 1. Jadi titik minimumnya adalah 285 derajat, min 1. Nah, contoh yang kedua. Nah, mudah kan? Nah, biar untuk lebih mantap lagi, saya berikan contoh yang ketiga. Tentukan titik maksimum dari fx sama dengan sin dalam kurung 3x plus 75 derajat untuk batas 0 sampai 120 derajat. Yang pertama, turunan pertamanya adalah sin 3x plus 75, turunan pertamanya. Sin turunannya cos 3x plus 75. 3x plus 75 turunan pertamanya adalah 3, sehingga hasilnya 3 cos 3x plus 75. Langkah yang kedua yaitu mencari stasioner. F aksen X sama dengan 0, sehingga 3 cos 3x plus 75 sama dengan 0. Ingat 0 dibagi 3 ya hasilnya tetap 0. Ingat cos yang menghasilkan 0 adalah cos 90 derajat. Jadi ini bisa ditulis jadi 3x plus 75 sama dengan 90 plus K kali 360, dan 3x plus 75 min 90 plus K kali 360, sehingga ini menghasilkan X sama dengan 5 derajat dan 65 derajat. Nah, ini dari mana nih coba? Yuk kita cek. Itu yang pertama, 3x plus 75 sama dengan 90 plus K kali 360. 3x sama dengan 75 pindah 2 jadi min, berarti 15 plus K kali 360. Di X sama dengan semuanya dibagi 3, 5 plus K kali 120. K sama dengan 0, hasilnya 5. K sama dengan 1, hasilnya 125. Nah, ini sudah TM. Yang kita pakai yang 5 saja. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, 3x plus 75 sama dengan negatif 90 plus K kali 360. 3x sama dengan negatif 165 derajat plus K kali 360. Jadi X sama dengan min 55 plus K kali 120. K sama dengan 0, min 55 TM. K sama dengan 1 menghasilkan 65 derajat. Saya lanjutkan ke bentuk yang langkah ketiga. Nah, dari 5 dan 65 kita substitusikan ke fungsi awal, yaitu fx sama dengan sin 3x plus 75. Untuk yang pertama, sin 3x. Untuk yang F5 berarti sin 15 tambah 75 sama dengan 90. Sin 90 sama dengan 1. Yang kedua, F65 195 plus 75 270. Sin 270 sama dengan min 1, sehingga titiknya 65 derajat, min 1. Yang ditanyakan maksimum berarti maksimumnya adalah 5 derajat, 1. Nah, gitu. Oke, Pak Heru telah memberikan 3 contoh dengan urutan langkah-langkah yang sama persis, dan cara pengerjaannya kita ingat kembali tentang persamaan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Apabila masih belum mudeng, silakan buka video YouTube Pak Heru yang bagian kelas 11. Nah, untuk pembelajaran hari ini ingat presensinya di Google Classroom, jangan lupa.
dan catat materi ini, kemudian kirim hasil catatan ini di Google Classroom. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.